Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani STHI. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 68 Jakarta, tepatnya di Jalan Cipta Raya 3 nomor 4 Cilandak, Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa B1 2025 di PTK Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan satu buah video praktik pembelajaran saya yang akan saya laksanakan pada tanggal 19 Mei 2025 kelas 7B dengan tema bab ruksa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, sebelum acara pembelajaran ini kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akan mengabsen satu persatu ya. Untuk yang tidak hadir tolong sampaikan kenapa alasannya. Abian, Hadir Pak. Aira, Oke, alhamdulillah teman-teman kalian hanya satu yang kebetulan berhalangan hadir karena kurang sehat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Silakan Mayra untuk memimpin. Mari teman-teman untuk berdiri semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semua diharapkan duduk kembali. Oke, pelajaran yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Siapa yang sudah mengetahui bahwa pembelajaran kemarin itu bicara tentang rukso? Ya, Abil? Saya Pak, rukso itu merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang rukso. Sekarang kita akan lebih mendalam. Pertama, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Silakan Indah dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada menjelaskan contoh rukso dan enzima, terus ada memaparkan hukum rukso, terus ada memaparkan dibolehkannya rukso, terus ada menghafalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 186, terus ada menguraikan bentuk rukso dan menyebutkan hikmah rukso. Oke,
Ya, ini adalah salah satu bentuk tujuan pembelajaran kita. Untuk apa? Biar kita akan lebih jauh memahami sampai di mana pembelajaran kita dalam memahami hukum rukso yang ada pada diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Ya, sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih dalam dan juga karena materi ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL. Kita akan membahas dengan kelompok-kelompok kalian masing-masing untuk bisa lebih memahami. Sebelum kita mulai, yuk kita semangati diri kita dulu, semuanya berdiri. Biar kita tambah semangat belajarnya. Iya. Semangat? Semangat! Oke, tepuk semangat. Oke, setelah kita bikin, kemudian saya akan menampilkan satu buah poin materi tentang rukso. Jadi nanti kalian akan saya buatkan untuk kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan satu kasus atau satu masalah. Jadi siap-siap dari beberapa kelompok ini akan saya berikan tugas untuk memecahkan satu masalah yang berkaitan tentang rukso. Oke, pertama, rukso dalam bahasa Arab artinya keringanan atau kelonggaran. Jadi Allah memberikan kelonggaran kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk beribadah. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan hambanya untuk beribadah. Nah, bukan berarti orang itu dibebaskan untuk ibadah. Dalam kategori Islam, setiap dalam ibadah ada aturannya. Setiap aturan ada rukunnya. Nah, kegiatan atau materi rukso ini bagi umat Islam, bagi hamba Allah yang kebetulan. Contoh, ketika dia lagi musafir, ada rukso yang Allah berikan. Ketika ada seorang wanita yang hamil besar, ada rukso yang Allah berikan. Ketika mau sholat, ternyata airnya habis ketika mau berwudu, maka ada rukso yang Allah berikan. Rukso yang mengandung kebaikan dalam hal ini, seseorang boleh memilih rukso. Jadi rukso itu tidak dipaksa. Artinya rukso itu boleh. Kalau boleh, artinya kalian boleh mengambil rukso itu ataupun meninggalkan rukso tersebut. Rukso yang menggugurkan atau rukso azimah yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila diadakan pada kondisi tertentu atau darurat. Contoh, kalian sedang bercamping di tengah hutan, persediaan makan semuanya habis, yang ada hanya makanan yang haram, entah ada babi, entah ada binatang-binatang yang kondisi haram yang seumumnya. Ternyata dalam agama, dalam kondisi darurat, Allah membolehkan makanan yang haram. Tapi ada aturannya, bukan berarti
bisa makan sepuasnya, sekenyangnya. Tidak. Makanan ini hanya sebatas untuk menggugurkan rasa lapar dalam diri kita. Gak boleh makan terlalu kenyang yang haram meskipun dalam kondisi darurat. Jadi sekali lagi, makanan yang haram boleh dimakan dengan kondisi terpaksa. Sudah paham ya? Konsumsi darurat atau kebutuhan dan adanya halangan atau uzur. Rukhsah dalam sholat, kemudian rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam ibadah haji, rukhsah dalam berzakat, dan semuanya ini sekali lagi Allah memberikan kelonggaran untuk beribadah kepada hamba-hambanya. Oke, sampai di sini paham? Sampai di sini mengerti? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, saya akan memberikan kelompok tugas masing-masing. Bapak memiliki satu buah karton. Karton ini akan saya berikan kepada kalian per kelompok masing-masing. Dan nanti akan saya berikan tugas untuk memberikan pecahan masalah yang ada. Ya. Ya, saya akan memberikan satu kasus pembelajaran bagaimana kalian harus bisa memecahkan masalah ini di kelompok kalian masing-masing. Waktu 15 menit untuk menyelesaikan masalah yang saya berikan. Boleh kalau Pak, silakan bervariasi sendiri. Boleh, tulis nama kelompoknya. Terserah. Kalian sudah siap? Saya minta beberapa kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari kerja kalian pada pagi hari ini.
Dari waktu yang Bapak berikan 10 menit, kira-kira sudah selesai semua ya per kelompok ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju, kelompok 2 maju, dan kelompok 3 silakan maju. Ayo, silakan kelompok 1 Alesa, kelompok 2 Tara, kelompok 3 Adil. Ayo, silakan maju. Untuk memeriksa satu kelompok 2 orang. Yang lain kalau kelompoknya ada yang bertanya kemudian tidak bisa menjawab, boleh dibantu. Ya, silakan. Ale kelompok 1, Tara kelompok 2, dan Adil kelompok 3. Yang lain diperhatikan, silakan yang mau bertanya, dia tidak memahami materinya. Silakan. Yuk, silakan bisa dimulai dari kelompok 1. Ale, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelaskan semua. Kami dari perusahaan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi yang sedang kami buat. Jadi di sini kalian mendapatkan kasus, yaitu ada seorang musafir yang sedang perjalanan jauh dan waktu sholat zuhur telah tiba. Tapi dia tidak dapat menemukan air bersih untuk berwudu, maka apa yang harus dia lakukan? Nah, untuk pertanyaan pertama, apa kesulitan yang dihadapi dalam kasus tersebut? Nah, kesulitan yang dihadapi oleh musafir tersebut adalah waktu sholat zuhur sudah tiba, tetapi tidak adanya air untuk berwudu. Kemudian, apakah menurut ajaran Islam ada keringanan yang diberikan dalam kondisi tersebut? Jelaskan. Dalam Islam, keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Itu jika tidak ada air untuk berwudu, mereka dapat melakukan tayamum. Ya, keren. Yuk, silakan. Sudah? Oh belum, silakan lanjut. Ayo. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, kenapa kalian melihat masalah dijelaskan? Berdasarkan pengalaman saya pernah melihat ataupun mengalami kejadian serupa. Saat itu saya sudah berpergian ke suatu tempat kecil, namun saya tidak ada air untuk berwudu dan waktu sudah menunjukkan waktu sholat zuhur. Sehingga saya dan keluarga saya berinisiatif untuk tayamum karena mendapatkan ajaran dari agama. Oke, keren ya. Kasih tepuk tangan. Insyaallah. Sudah kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Silakan, ayo presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalita Harimamura. Dan nama saya Alessa Pemimpin Kirana. Kami adalah perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan mind mapping yang telah kami buat. Jadi di mind mapping kali ini kami mendapatkan kasus di mana seorang ibu yang sedang sakit tapi dalam kondisi hamil dan kesulitan untuk melakukan sholat sehingga dia tuh nggak bisa berdiri. Nah, di sini tertera kalau kesulitan yang dihadapi dalam kasus tersebut adalah ibu hamil yang sakit sehingga pada saat waktunya beribadah dia tidak bisa berdiri sehingga saat sholat dia pun memilih untuk duduk atau berbaring. Dari pertanyaan kedua, apakah menurut ajaran Islam ada keringanan yang diberikan dalam kondisi tersebut? Jelaskan. Dalam Islam diajarkan sholat dalam posisi duduk itu sunnah dan dibolehkan.
terutama jika ada kesulitan atau kesusahan dalam melaksanakannya. Dan diperbolehkan juga bagi orang tua yang memiliki anak masih bayi, boleh anaknya digendong saat ingin melaksanakan sholat jika masih harus dijaga. Asalkan anaknya bersih dari najis dan diusahakan bagi anak tersebut untuk tidak melakukan banyak gerakan saat sedang digendong. 3. Pernahkah kalian melihat permasalahan tersebut? Ya, kami semua pernah melihat seorang ibu hamil yang sholat dalam kondisi duduk ataupun berdiri. Ya, kasih aplaus buat teman-teman ya. Ya, baik. Silakan bergeser. Bergeser, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Kirashoir. Perkenalkan, nama saya Raditya Fadila. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah kita buat. Yang pertanyaan kasus 3 akan dibacakan oleh Radit. Kasus 3. Seorang pasien yang sedang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa berpuasa Ramadan karena kondisi kesehatannya. Pertanyaan yang 1. Apa kesulitan yang dihadapi dalam kasus tersebut? Kesulitan adalah pasien tidak dapat berpuasa Ramadan karena kondisi kesehatannya memerlukan perawatan intensif. Pertanyaan kedua, apakah menurut ajaran Islam ada keringanan yang diberikan dalam kondisi tersebut? Jelaskan. Jawabannya, ya, Islam memberikan keringanan bagi orang sakit untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka berwajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi jika sakitnya bersifat sementara, maka wajib menggantikan puasa di hari lain. Namun jika sakitnya kronis dan tidak ada harapan sembuh, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Pertanyaan yang 3, pernahkah kalian melihat permasalahan tersebut? Jawabannya ya, pernah. Banyak pasien di rumah sakit yang tidak berpuasa karena harus menjalani pengobatan rutin seperti minum obat atau terapi tertentu. Hal ini sesuai dengan keringanan yang diberikan dalam Islam. Setelah kalian teman-temannya sudah mempresentasikan dari semua masalah, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Oke, kamu dulu ya. Ya, silakan. Kamu mau nanyanya ke siapa? Saya nanya ke Ali Pak. Orangnya, oke, silakan. Boleh nggak bertayamu dengan demi Allah? Ya, pertanyaannya, boleh nggak bertayamu menggunakan demikian doa? Silakan. Kalau ya, tidak boleh. Karena tentu harus dalam kondisi suci. Siapa lagi tadi yang mau bertanya? Oke, tidak. Silakan. Oh, Ale, oke, Ale, silakan. Boleh tidak sih semua yang setelah muda itu tidak berpuasa? Boleh saja. Oke, pertanyaan kedua yang dilontarkan dari teman-teman, boleh nggak sih orang yang masih hamil muda tidak untuk berpuasa? Jawabannya
sudah saya tayangkan PowerPoint. Juga kalian sudah mencoba memecahkan satu masalah dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang waktunya refleksi. Ya, katakan siapa kira-kira yang bisa merefleksikan materi Rukso? Oke, tidak, silakan. Rukso itu memungkinkan setiap muslim dan muslimah untuk dapat menunaikan ibadah, juga mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah, serta juga menumbuhkan sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Juga dengan adanya Rukso, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Oke, luar biasa. Sekali lagi, materi ini saya rasa cukup sekian. Dan insya Allah saya yakin ini sangat bermanfaat buat kita ke depannya sehari-hari. Oke, kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi